Karena foto heula Pak. Gimana tuh? Usah foto heula. Nah, tuh ininya kena. Ustaz balik dulu. Apa dia? Di pinggir sini. Oke, ganti apa? Haji. Panggalan jadi seluruh party di luar. Iya. 2024, 2029. Warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia makmur. Amin. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengarkan seksama, dengarkan, karena dengan mendengarkan ini ibu akan mendapatkan ilmu. Mudah-mudahan kata Imam Syafi'i, man arada dunya fa bi ilmi. Siapa yang ingin sukses di dunia harus dengan ilmu. Wa man arada akhirata fa bi ilmi. Siapa yang ingin sukses di akhirat, masuk surga, harus dengan ilmu. Nah, sekarang kita dengarkan. Ada ilmu di sini sebagai bekal buat kita untuk di bulan Ramadan. Mungkin Pak RW tutup dengan pantun boleh? Pak Ustadz Buas, Pak Ustadz Kembar, mohon maaf kalau saya nanti tidak ikut sampai akhir. Ke Bekasi beli mas kawin. Dewan Harmonis membuat candu. Sampai berjumpa lagi dengan Pak RW, calon wali kota yang manis semanis madu. Ihdinas siratal mustaqim walhul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari kita memasuki bagian inti dari acara kita, yaitu tabligh akbar dalam menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah yang akan diisi oleh 3 ustadz kita. Kepada Pak Ustadz Burhan, Pak Ustadz Hendrawan dan Pak Ustadz Hendraman, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atos tuang kacang. Panitia terus masihan di payun. Nah hari abdi itu di pasihan, padahal itu tadi di awal sumping. Aduh, tapi jawabannya terus buyuk saya. Alhamdulillah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadza nabiyil karim wa rasulil amin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu adzim wa sadaqa wa balagha rasulil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin
walhamdulillahirabbil alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi wasadid lisani wahdi qalbi wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqil qur'anil azim wa rasulil karim wa ala alihi washabihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu-ibu sadayana garabang ya. Dan mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak sekalian di sini juga pada sehat semua bersama keluarga di rumah. Saya mau nanya dulu Kang Roy. Soalnya nanti takutnya ditanya duluan. Ya, mangga. Apakah yang hadir di sini ada yang sedang galau hatinya? Tuh. Bahasa ya. Apakah yang hadir di sini ada yang punya utang? Wah, tarik kita mah. Satu lagi nih. Apakah yang hadir di sini ada yang masih jomblo? Itu lebih keras. Mudah-mudahan ya setelah acara beres ini yang punya hutang Allah berkahkan rezekinya supaya bisa membayar hutang. Yang masih jomblo Allah berikan jodoh yang pasti dimanapun berada ya. Terbaik kemudian yang terbaik. Gantian. Ya gantian langsung. Jadi nyawa nyari osnya. Yang terhormat buat Pak Haji Erwin sebagai ketua RW 10. Kalau saya lihat memang berkah nih. Ibu-ibu, bapak-bapak mencintai RW-nya. Susah itu Bu untuk mencintai seseorang pemimpin RW, tetapi mempunyai hasanah karisma tersendiri. Tepuk tangan dulu buat Pak Haji Erwin. Karena apa? Beas wae di pastinya. Kayaknya tak jelas ya. Saya baru ketemu sekarang. Boga beas tadi mah. Buru ngomong, tapi jujur. Tos beresnya kan dikasih ke Pak Haji Erwin. Juga dia terang nembe tepang sareng Pak Erwin, tapi namanya sudah santer Pak. Saya sudah mendengarkan nama Pak Erwin begini. Sekedar juga kepada Ketua DKM Kang Bebe ya. Ini kaset menengok anong keneh, aduh masya Allah. Tepuk tangan juga buat Kang Bebe yang selalu memakmurkan Masjid Al-Jariyah. Mudah-mudahan apa yang diniatkannya untuk menjadi makmur masjid ini Al-Jariyah terus mengalir. Karena namanya juga Al-Jariyah ya. Mengalir terus gitu. Mudah-mudahan ini menjadikan rahmat. Lebat ke masjid wajib kan? Allahumma inna as'aluka min fadlika. Keluar temannya. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Dibuka pintu rahmat ta. Masyaallah. Juga yang terhormat kepada semua warga RW 10 yaitu cabai rawit. Naon cabai rawit itu? Cabai rawit. Cantik-cantik berhijab rajin wirid sadaya. Cantik berhijab dan rajin wirid. Oh, tinggal itu. Aku bapak-bapak dah acang. Ya. Bapak, hayong disebut cacabean, Pak. Hayong teh sanes cacabean di viralnya sanes. Bapak-bapak itu cacabean. Aku yang sebelah sana tuh, cumi bakar tuh. Ya calon suami baik dan sabar, tepuk tangan dulu. Masyaallah. Jadi mirip calon suami mah nu baik dan sabar. Cumi rebus juga ada. Paling itu tuh nu baju bodas tuh. Itu calon suami tuh, rekeningnya bagus tuh. Tuh. Nah itu. Mirip mah begitu gitu ta gitu. Lalu cacabean mah itu adalah cantik, cakep, beriman ya, baik. Nah, cabai bakar baik dan sabar juga sama ya. Mudah-mudahan semuanya doa ini akan sampai kepada Allah, kita semua menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah, mendapatkan rahmat Allah ya Kang ya. Jadi Kang Roy mana Ustaz Buasanya ke mana ini? Saya antepnya tinggalkan yang bosan, anggapnya teh aya we udah. Terus bosan Ustaz Buas di dia mah sok kurang ngobrol ya. Alhamdulillah ya kepala diri sadayana, alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Telah memberikan nikmat lahir batin, nikmat kesehatan, terutama nikmat iman Islam. Dengan nikmat iman Islam ini kita bisa mudah ya untuk beribadah kepada Allah. Dan tadinya mungkin sholatnya di rumah, terus waktunya juga ngulur-ngulur, alhamdulillah bisa ke masjid dengan nikmat iman Islam. Tak lupa juga sholawat dan salam kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepada kita yang mudah-mudahan kita berusaha untuk menjalankan sunnah-sunnahnya agar mendapatkan syafaat ya di yaumul akhir. Kumaha ada tadi Ustaz Buas kelihatan. Biarin. Kumaha sangkan orang dicintai Rasulullah. Masya Allah, kalau ingin dicintai oleh Rasulullah,
kita harus banyak menjalankan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW ya. Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Jadi menghidupkan sunnah-sunnah Bu. Kadang-kadang kita berpikiran sunnah mah tidak dikerjakan tidak apa-apa. Maksudnya jangan begitu. Kalau tidak dikerjakan rugi. Karena ketika kita menjalankan sunnah akan Nabi cintai, dan siapa yang Nabi cintai akan bersamanya Nabi di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan di sini ahli surga ya, semuanya. Amin. Terus mana Kang Ustaz Buas, sebentar. Kang Ustaz Buas ini rambutnya panjang, ya. Pulang kan pendek, berdua. Ya udah, Kang Ustaz Buas duduk kita ngobrol aja duaan. Bu, sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya Bu ya, menjalankan ibadah puasa ke depan ini kita memang harus persiapannya sehat dulu. Karena nikmat yang sering kita lupakan adalah dan waktu luang untuk menggapai pahala Allah, waktu luang menggapai ridho Allah dan menggapai ampunan. Itu kayak kararese sebetulnya. Nikmat Allah yang Allah diberi kesempatan kepada kita, tetapi kita lupa. Kersehat mah yang tewe gitunya pas ditaros nah ada kan udah ke masjid kan dulu jadi bumbu kumah gitu, tapi kersehat mah gitu. Malah di sehat ini harusnya kita syukuri dengan benar-benar wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a gitu kan. Allah itu mengeluarkan semua yang ada di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, dari perut ibunya sendiri kan. La ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui apa-apa, teu boga nanaon, teu bisa nanaon, teu ngarti nanaon, dahar oge disuapan Bu. Ya, waktu kecil ibu biasa tuang nganira. Teu kan ya Bu. Ari pas ngagobrok itu ngagojas teu atau ngago acuk sadaya teu. Henteu nya buligir nya teu gaduh nanaon Bu. Gitu tah. Teu bisa nanaon teu gaduh nanaon ku Allah teh. Fajalakum sam'a wal absar wal afidatan. Tah eta anu kurang disyukuri teh. Allah akan memberikan kita itu kan dengan pendengarannya, penglihatannya dan hati nurani. La'alakum apa Bu? Taskurun kata Allah Subhanahu Wa Taala teh agar kita bersyukur. Nah, Masya Allah, kesana saya tadi diajar di mana kita biasa gitu. Sebenarnya kita tuh Buya perkenalkan dulu, kita tuh masih bekerja menyamar sebagai musisi dan masih sekarang masih kita bermain musik. Tapi alhamdulillah main musiknya pun di tempat-tempat yang kita pilihkan. Ini diajar di mana Bu Ustaz biasa gitu? Kami diajarkan di Pak Haji Erwin. Oh, Masya Allah. Iya benar. Udah teh ngobrol wae aya di luar isi pundung dah sedap sedap. Kita panggil aja ya Bu ya, Ustaz Buas ya. Mangga Ustaz Buas di hadiran naik panggung. Anu mana Ustaz Buas teh? Paling mana? Oh, paling dia mana? Kamu Ustaz di hadiran ini. Bu, jawab batukah gitu. Bu, barudak. Tadi Pak Wali Kota pantun, tapi gak bisa. Banyak pohon ini. Lauk hiu ngadahar toronton. Cakep banget tuh. Lauk hiu ngadahar toronton. I love you para penonton. Ayah deh. Kalau cakep. Dan lauk hiu ngadahar piring. I love you Pak Haji Erwin. Pantun deh ya. Jalan-jalan ke Jakarta. Jalan-jalan ke Jakarta, uingna meser kopea. Hatiku senang dan gembira bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu Jamaah Al-Jariyah. Masya Allah. Tepuk tangan dulu tuh. Kenanya? Baliknya ya sudah atos. Aduh, alhamdulillah. Anu
bukti ibadah sipi hormat para alim ulama, Bapak Ketua DPRM, AA Ustadz BB, ini juga yang saya hormati Ki Aco, Pak Mul, Kang Uus, para dewan pakar, nanti Masjid Al Jariyah jamaah. Kayak gitu, ayah hak cipta anak ada. Ustadz Maulana ngering jamaah, menang betul. Nah, jadi Kang Roy, Kang Ray, jadi kita bisa bersilaturahmi. Amin, amin, amin. Silaturahmi seluruh muslim yang beriman, satukan umat Islam di seluruh dunia. Tiada memandang perbedaan di antara kita. Tiada bedanya. Oh, hukum teram. Salahnya, salahnya. Teman militer asli mah bisa, gitu mah. Tapi kemana dia? Silaturahmi. Tiada bedanya si miskin si kaya sama saja. Ah, begitu kita ngambeknya emang digambutkan mah ngambek. Mau tinggal naon atuh gitu mah ngerok. Jadi Pak main rock itu. Kamu lagu Kang Bebe tadi ngadukung Palestina dia Kang Roy. We will not go down in the night without a fight. You can burn out our schools, our mosques, and our home, but our spirit will never die. Apa senang? Abi mah sekarang pula dijelaskan. Ibu, bapak, sadayana upami Kang Buas yang nyeun nembe, abi mah sok nangis. Teu ngarti. Apa? Eta ngarti. Not go down in Gaza tonight. Jadi walaupun digempur, walaupun kumaha semangat. Orang ngaji lah ya, jadi supaya kena karena maksud tujuan tarhib Ramadan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tarhib Ramadan itu biasanya berasal dari bahasa Arab Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang bilang kalimatut tarhib, dia kata-kata penyambutan yang disampaikan oleh Bapak Haji Erwin, Bapak Ketua DKM itu kalimatut tarhib. Jadi tarhib itu berasal dari bahasa Arab. Akar katanya Bapak Ibu rohiba yarhabu, rohbun artinya luas, lapang dan lebar. Luas, lapang dan lebar. Ketika kita mengatakan berbicara tarhib Ramadan Ibu Bapak, berarti bisa diartikan bahwa kita ini wilujeng Pak Erwin istirahat. Aduh, bahkan acara. Aduh. Kemana Ibu tarhib teh? Rohiba yarhabu rohbun. Jadi kita malam hari ini sedang mengadakan tarhib Ramadan. Artinya apa? Kita menyambut, menerima sesuatu yang diyakini oleh kita dengan senang hati. Kemudian kita terima dengan lebar, lapang dada, penuh keimanan kepada Allah, yaitu akan datangnya bulan Ramadan, bulan Ramadan. Tadi demikian ke Kang Ustadz Roy. Jadi, kenapa Ramadan begitu penting? Bapak Ibu kalau membaca Al-Quran itu di awal-awal Kang Ustadz Roy, Kang Ustadz Ray. Jadi ada 3 kelompok manusia. Pertama ayat 1 sampai ayat 7 di dalam surat Al-Baqarah Allah menegaskan tentang orang-orang yang beriman dan orang yang bertakwa kepada Allah dengan ciri-cirinya. Aqimus sholat, kemudian menunaikan zakat, percaya kepada alam ghaib, terus percaya kepada Al-Quran Ibu Bapak. Kemudian ayat 7 sampai ayat 8 mengatakan Allah tentang orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Cakap gantian tadi lu. Jadi orang kafir mah digeuingkeun dina gehese. Jika Abu Jahal, Abu Lahab bertemu dengan Nabi, wahai Abu Jahal, wahai Abu Lahab, sembahlah Allah, berimanlah kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Saya, kata Nabi Muhammad, adalah Rasulullah
utusan, tapi dia tidak mendapatkan hidayah iman Islam. Makanya di dalam Al-Quran, di dalam surat Yunus ayat 58, Qul bifadlillah fabirahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah Muhammad, wahai umatku, kata Muhammad, dengan anugerah Allah yang besar. Apa anugerah Allah yang besar itu? Diberikan ketetapan hidayah iman dan Islam. Ibu tidak mungkin, ibu bapak tidak mungkin berada di tempat ini kecuali dengan membawa iman. Nu kafir, nu munafik, semua lain ini Pak. Jadi ya tawis kabeh sadayana insya Allah orang-orang yang beriman. Nah, Abu Lahab, Abu Jahal bertemu dengan Nabi, diajak sok iman ka Gusti Allah, tapi tidak diberikan anugerah tadi. Qul bi fadlillah, dengan anugerah Allah. Tetap saja kafir. Kafir tetap sampai sekarang. Kita jauh dari Nabi. 1500 tahun yang silam Nabi Muhammad telah meninggal dunia. Tapi Allah berikan hidayah iman Islam ini kepada diri, maka kita bersyukur. Kata Allah, dengan yang demikian itu falyafrahu, maka bergembiralah, bersukacitalah, karena dengan iman dan Islam ini kita akan bahagia di dunia sampai orang kafir minggir, orang munafik minggir. Nah, kafir tadi iman, kafir terus orang munafik, orang-orang yang hipokrit, tukang nipu, tukang wadu, tukang bohong, tukang ngajejele batur, tukang fitnah, eta disebutnya orang. Dari tiga golongan ini, ibu bapak, Allah berfirman dalam ayat 21-nya surat Al-Baqarah. Apa yang dipanggil? Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kata Allah. U'budu, sembahlah Rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Sembahlah Allah yang telah menciptakan manusia dan alam semesta. Jadi perintahnya ketika ketiga golongan tadi, perintahnya itu menyembah. Orang kafir disuruh menyembah, orang munafik disuruh menyembah siapa Pak? Bu, menyembah Allah. Orang kafir disuruh menyembah Allah, orang beriman komode disuruh menyembah Allah. Tapi ketika diperintahkan untuk saum, maka perintahnya adalah khusus bagi kita orang-orang yang beriman. No kafir, no munafik tidak dipanggil. Kenapa munafik? Islam nama Islam, tapi kelakuan kayak binatang. Islam nama Islam, tapi tukang fitnah, tukang mencari huru-hara, tukang bikin onar. Itu adalah orang munafik. Kenapa tidak dipanggil oleh Allah untuk berpuasa orang munafik? Percuma. Sebab di dalam hadis riwayat Ad-Dailami dijelaskan, khamsun yuftirna shaim, 5 perkara salah satunya yang dapat menggagalkan ibadah puasa. Pertama, al-kadzib, tukang dusta. Wal ghibah, orang yang suka ghibah, tukang gosip, tukang ngomongkan batur. Wan namimah, tukang fitnah, tukang adu domba. Sieu teh sakitu baturna difitnah. Cenah ulah gaul jeung eueuh eta, kita mau tukang minjeman duit. Jadi teh ngarawat tukang fitnah, pekerjaan begitu, teh pekerjaan saha? Orang rusak puasanya, mata tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wan namimah wa ghibah al-kadzib, ghibah wan namimah wan nadra bisahwah. Teh kaut ningali duit, mun aya duit ngaguluk terek duit saha we penting jangka saku. Mun jadi pejabat programna aya 3, jangka panjang, jangka pendek, jangka saku. Jangka 5, 4 programna. Lagi moal tenang banyak. Tah, jadi hiji deui wal yaminul kadzibah, tukang janji palsu. Ari lagu butuh malu eta mending ngadeus datang ka ieu masuk boke dari punten Bapak. Abi teh budak cendahan. Pamajikan catar dibayar duit 10 menit juri. Pinjam duit atulah ngecok. Sabaraha 5 juta waduh. Kok orang mau alami kok abi bayar. Ayo lagu mesti pasien, kemana eta? Nah itu jadi nu kafir, nu munafik dipanggil ku Gusti Allah, nu dipanggil saha? Kita orang-orang yang beriman. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Makanya siapa yang puasa Ramadan dengan iman, maka dia akan mendapatkan
ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kayak dilanjut dari wabi rahmatihi dan can. Ayeuna tanya heula ya. Bu, pada juga jam 2 bios. Pak bios. Eta bapak di kacamata masuk seriana yang meninggali abdi teh lucu cenah abdi teh sakieu. Kira ya mana rakana mana lainna yang nyaho abdi mah. Sebenarnya yang duluan lahir kan Roy. Tapi menurut orang Jawa mah saya kakaknya. Karena saya ngelehan mangga kan Roy lah gitu. Iya, menurut ketentuan yang memang logis, saha anu tieulan ningali matahari eta. Jadi upami abdi kan nanti ibu nanti dipeliti di kampus, di daerah kampus kan sok silaturahmi mama itu teh 4 sana ka kampus. Nah, jadi apalin iya anu doanya teh kieu kumaha anjeunna teh nyiros mama teh cenah baheula poyong gaduh naon teh putra teh pamegek da istri wae istri unggul kan sadayana istri sadayana anu terakhir iya cenah hoyong teh cenah gaduh anak nu terakhir teh pamegek orang teh istri deui wae nah apa maksud teh panggil pamegek oh rambut gaul dong terus kieu wae mah baheula teh artis gaduh band terkenal mengapa harus ku alami ya lagunya galon dong karena resep kok orang banyak mah banyak bagelan can kieu bagelan mah masih kene nakal ngaku ya tuh jadi gitu nu duaan dia lumayan bisa jadi hijrah dia jadi musisi hijrah disebutnya ibu anu tadina tukang kepala rugut apalah lima nu bagaul jeung kitu mah Kang Rehan harusnya lihat tadi Cimwek. Kumaha itu bisa awal hijrah. Kan kalau hijrah itu sudah pasti di dalamnya ada masalah ya Bu ya. Ada masalahnya itu pasti kemungkinan banyaknya itu adalah keburukan atau kemaksiatan. Pokoknya hal-hal negatif we. Ya, kalau kita tidak ada masalah, ngapain kan mesti hijrah ya. Jadi dari dulu kita main musik ya kan, main musik dari umur mungkin saya main musik dari SMP tahun 80-an ya. Ini kan mulai kuliah setingkat lama main musik karena terobang enak gitu main musik ini. Saya tahu ya bahwa main musik ini masih ikhtilaf ya. Dan jawabannya akan sama dulu zaman-zaman dulu kan, berabad-abad yang lalu ada yang pro dan kontra dengan main musik ini. Tapi saya juga mempelajari itu, ya, belajar pelan-pelan mempelajari itu. Ketika saya main musik, kan kalau main pada Isya itu kita siap-siap dulu sebelum maghrib, siap-siap dulu. Kita tidak sholat maghrib, Bu. Ketinggalan maghrib kan waktunya jaraknya sedikit kan, maghrib ke Isya itu kan pendek sekali gitu. Ketinggalan karena ngumpul dulu, karena panitia, wah ngumpul dulu harus sebelum maghrib itu penonton sudah kumpul semua. Ditinggali penonton ibu gara-gara tes sholat maghrib yang Isya itu mungkin gara-gara kita nggak main musik, gara-gara kita mungkin main musik ya. Dan memang kalau kita tidak mendekatkan diri kepada Allah, masalah itu akan banyak sekali. Masalah di wae naon gitu, masalahnya ada aja. Tapi alhamdulillah gitu ya, saya karena bermain dengan orang-orang yang soleh, jadi salah satunya itu Bu, saya mikir ya, gitu ya, kenapa kita ke bawah soleh kalau dengan misalkan buas gitu, saya ke bawah soleh. Ibarat gini Bu, rambutan ini mahal ya Bu, yang mahal. Pasti ayah no hasil mah tilunya. Nah no hasil no tilu ya ke bawah kejual mahal gitu. Atau mungkin di gerbong kereta api yang paling belakang. Ini tujuannya ke Jakarta, di belakangnya nempel dengan orang yang soleh gitu ya. Kita akan sampai ke tujuan ke Jakarta. Ingat bagaimana dosa-dosa saya itu waktu penonton sudah banyak yang nonton gara-gara untuk sholat maghrib kita main musik, nunggu kita main, kita ini merasa bersalah itu. Makanya kita itu selalu meminta ampunan kepada Allah. Dulu bermain musik di kafe apalagi banyak minuman-minuman ya, ketika kita jelek banyak mabuk, hasil uang dari sana dimakan ke keluarga kita. Karena gaul dengan Ustaz, saya belajar sedikit meninggalkan dan berani untuk
meninggalkan itu, berani untuk hijrah. Tepuk tangan lah tuh. Jadi ya kayak Kang Ray, Tapi setelah awalnya ini pikiran begini, kalau saya tidak main di kafe ini, waduh gimana nih urusan kasar dengan keluarga. Tapi alhamdulillah karena dengan berani saya meninggalkan itu, Allah ganti saya bisa konser di sini. Masya Allah ya, dengan di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya sekarang juga masih main musik, gak cuma di tempat-tempat resto yang aman lah, yang aman-aman. Oh berarti potong ke ibu bapak mun hoyong ningali duaan baheula tinggal di YouTube. Waduh kararasep rambutnya ke jalan balik sakit tuh. Kararasep kaset. Ting mun kaset Pak Kuda. Jadi gitu. Iya, kayak lalakor panjang, terus ke luar negeri ke mana-mana itu duaan ieu teh. Di kapal pesiar ke Meksiko, ke Cina, ke Jerman pernah ya? Rusia. Iya, lalakor panjang gitu. Jadi kita tentu orang masuk rada karunya gitu ki, keduaan ieu teh. Karunya lagi ya bageula. Sebelum hijrah, sebelum rajin ke masjid, sebelum pintar baca Quran kan bebas, main teh di mana wae, yang penting mah menang duit. Bener kan? Wow, gak bayarannya gede, zaman bala 6 juta. Tapi kudu eureun tah kudu pilih-pilih aya mah. Iya. Pamodi bulan puasa geus we. Si jeung tadina loba duit gara-gara bebas kamu, ayeuna kudu pilih-pilih jadi aya sedihna. Nah, kumaha menyikapi eta teh kan jadi hese. Kang Ray main tapi di klub aya minuman keras no. Kan gitu. Kumaha kan menyikapi itu? Jadi gini, saya berpikir Allah ini kan Ar-Razik, Maha pemberi rezeki. Makhluk ini adalah diberikan rezeki ya. Jadi kita harus yakinkan dulu dengan keimanan kita bahwa Allah benar-benar yang memberikan rezeki kita. Nah, suatu saat saya harus pindah atau hijrah dari tempat-tempat atau yang main yang saya kurang ingin. Saya berkorban untuk itu dan Allah akan ganti. Walaupun nilainya jauh ya secara materi itu besar. Dengan sekarang saja punya sedikit materi aja ini menjadikan berkah. Berkah itu ya banyak kebahagiaan, maksudnya cukup. Jadi saya berpikir tidak sekarang itu udah nggak mau jadi artis, karena ketika kita jadi artis ada lagi yang penggantinya. Terus saja datang ini hiji kalau jadi dunia ini memang fana. Jadi kita harus benar-benar satu ini mungkin kita harus banyak bersyukur. Ketika kita misalnya menganggap satu ini musibah, misalnya kita makan dengan tempe tahu aja gitu ya. Kalau dengan kita syukur ini tempe tahu ini menjadikan nikmat sama kita. Tahu di potongan jadi ingat Bapak Ibu, ya beli mah sedih ngupingkeunnya duaan. Jadi pernah hiji mangsa bakatku sepi job dah pilih-pilih teh. Oli bageula mah kan bebas. Ka tempat orang kabali kan dibuli giru wungkul datang. Ayo mau main musik ningali naon. Tak akan pilih-pilih pernah cerita mamana pernah cenah sabaraha minggu gitu kan udah gaduh istri gaduh putra tapi tuang teh ukur sareng nanti mirbus hiji dibagi 5 misalnya maka karunyana. Oh ya, ini kalau lanjut dulu yuk tak ya kita lanjutkan di eta mah abdi mah ngadugikeun je bakat tu karunya jadi kumaha. Jadi kalau kita menganggap bahwa tempe tahu ini jadi musibah Bu ya, pasti tempe tahu kita harus membina keimanan dulu, sambungkan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap hari terus. Gara-gara ini Allah kita diberikan rezeki ini Allah. Insya Allah Bu, Bapak hadirin yang ada di sini, kita jangan takut dengan rezeki Allah. Dari dulu kita lahir aja sudah Allah berikan rezekinya. Jadi kadang-kadang kita suka isu kumaha ya, makan naon ya isu gitu kan. Wah udah risau. Kumaha Bapak Ibu-ibu lamun orang besok sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya saya belajar sedikit-sedikit mau main dan tidak, saya jadi tidak acuan main musik, saya tidak ada acuan. Saya harus main di target ini karena ini harus punya job ini enggak. Jadi kalau ada job ya udah main, tapi lihat dulu mainnya di mana nih. Kalau di tempat ini maaf saya nggak bisa main. Kalau tempat ini oke, nggak apa-apa. Walaupun kadang-kadang saya
misalkan ada teman sekali, Kang tolong bisa bantu nggak? Nih pengalaman tadi aja Kang Roy ini, Masya Allah, barusan ya terjadi Pak, hari ini terjadi. Ketika saya main musik mungkin 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, ini teman saya ini menikahkan Kang Roy katanya, menikahkan anaknya, main ya, tapi Abi tak berkaca dulu untuk bayarnya katanya gitu. Ada acara apa? Anak saya nikah, udah saya bisa main. Tenang aja, jangan mikirin dulu pasal bayaran. Udah 2 tahun 3 tahun datang tadi sore Pak, Masya Allah. Hari ini saya sudah lupa kata saya itu. Saya sudah ikhlaskan. Sudah ikhlaskan, sudah lupa. Nggak usah kata saya itu. Enggak, ini saya ini terima Kang Rey karena supaya menjadi amal. Udah mungkin 2 tahun atau 3 tahunan, Masya Allah. Tadi sore makanya saya tadi telepon Kang Roy ke sini. Soalnya dipanggil ya udah tuh Adi juga mah karena rezeki. Tetapi di garis bawahi ya Bapak Ibu, rezeki itu bukan materi saja. Karena wajibnya tilawat anak akrab lain anak juga sama. Jadi dengan banyak membaca Quran malam dan siang pun itu merupakan rezeki yang sangat besar Bu. Terasanya sekarang waktu main band, waktu itu saya main musik menghadapi bulan puasa Allah itu boga job. Boga acara untuk main sedih gitu Bu. Iya bulan puasa deui. Iya bulan puasa. Sekarang udah nangis Bu, dosa-dosa saya gitu. Aduh ya Allah, kenapa gitu. Ternyata bulan puasa itu yang tadi saya sampaikan bahwa dalam hadis yang Salman itu di dalamnya ada bahwa rezeki di bulan puasa itu Allah tambah bagi orang-orang mukmin. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang mukmin yang ditambahkan oleh rezekinya oleh Allah. Memang kita tidak menutup kemungkinan bahwa kita perlu untuk materi itu ya untuk berbagi ya kan gitu. Mudah-mudahan aja gitu. Luar biasa. Jadi kisah-kisah itu harus percaya dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya Kang Roy. Bapak Ibu kita lanjutkan lagi tadi di dalam surat Yunus ayat 58. Penggalan keduanya itu ayat Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Nah, dengan rahmat Allah. Jadi artinya Ibu Bapak di bulan ini tadi kan dikasih iman Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, itu harus bergembira. Kemudian ketika datang perintah Allah untuk mengerjakan amal ibadah, apakah itu amal ibadah sholat atau apalagi sebentar lagi puasa di bulan Ramadan, itu jadi sebab akan datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh. Ketika misalnya ibu lagi seorang pekerja keras, ada bapaknya misalnya jadi pedagang, setiap hari capek harus angkat-angkut, tapi dia harus menahan lapar, dia harus menahan daripada haus. Maka Allah melihat usaha yang dilakukan oleh ibu bapak tadi, maka datanglah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan datangnya bulan Ramadan ini, artinya Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa ibu bapak, sebagai persiapan bagi kita, tadi juga dalam hadis imanan wa ihtisaban. Padahal di dalam Al-Qur'annya itu lanjutan dari surat Al-Baqarah tadi, Kang Ray. Jadi ada 186-nya itu wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Syarat agar ibadah-ibadah kita itu bisa diterima oleh Allah, mendatangkan rahmat, pahala, ampunan nanti di bulan Ramadan, di bulan puasa. Pertama, mengerjakan amal ibadah itu sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya sampai maghrib, harus puasa sampai maghrib, bisa sampai jam 10. Nah kemudian di samping itu, ketika syariatnya sudah betul, sudah benar, sesuai dengan tuntunan fikih, sudah sesuai dengan tuntunan Al-Quran, maka masalah hatinya juga, fal yu'minu bi itu kaitannya dengan hati, masalah keimanan. Kalau kita niatnya nggak bagus, puji-pujian, ria dan lain sebagainya, maka tetap tidak akan sampai ibadah puasa itu. Artinya penuh dengan keimanan, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga syariatnya dijalankan, keimanan masalah hatinya juga harus benar-benar ikhlas. Nah makanya untuk menyambut bulan Ramadan ini, ibu bapak, kita siapkan pertama, kita niat. Dan sekarang saya niat kepada Allah
bahwa akan mengerjakan ibadah di bulan puasa atau Nabi di bulan Ramadan tahun 1445 ini akan dengan bersungguh-sungguh. Amin. Akan tadarus, akan tarawih, akan puasa dengan sungguh-sungguh, akan sedekah. Niatkan dari sekarang. Di samping niat-niat nanti nawaitu saumal ghadin, dari sekarang niatkan dulu. Kemudian kita bersalam-salaman. Ibu kepada suami kepada istri, anak kepada orang tua kepada tetangga, jamaah, terus bersalam-salaman. Sebab kalau masih ada dendam kesuman akan mengganggu, akan lancarnya keikhlasan ibadah puasa kita. Punten Bamul sebagai juru waktu lami kenen teh. Aya 2 jam deui mah. Oh, tebuk tahu sama gitu. Jam 11. Nah, tangannya tuh Bapak. Jadi ke baheula mah ieu teh bapak-bapak pada ngundang ieu duaan teh mahal. Moal daekeun dibere amplop hungkul baheula Ya, aku biasa ya. Dan soalnya ke mahal harita mah ayeuna geus hijrah mah jadi kieu we hayu we kumaha tah? Aya pengalaman Apa sih ada wakosna terus tersekat terus wangi kumaha mangga untuk PK. jadi orang tutup doanya Ibu Bapak pamugi pertama di pribados isin kuring nyuhun geuning punten kami sabantu di anu dirugikan lepat salah-salahan teh sopan dan sajabina kaki atuh eta di gogorokan pokolot tepang ampun lagi nah ieu nyuhun geuning punten ku Bapak Ibu sadayana bade ngapunten Bu. Ayeuna mah urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala supaya puasana lancar, amal ibadahna diterima ku Allah Subhanahu wa taala. Terus ngadoakeun oge Kang Ustaz Bebe sing sehat. Sing digampilkeun urusanna rezekina sehingga tiasa nanti ngurus Masjid Al-Jariyah sampai janten langkung majeng deui kegiatan seueur nu ngajina seueur, baru dak anu ngaji seueur, anu mere duit seueur gitu. Diaminkeun atuh Bu. Amin. Iya boleh ngadoa tapi ujung ngabagikan snacknya kagok. Jadi kudu so ngadoa mah kudu ngaminkeun. Ya tuh eta. Jadi kitunya pribados sareng Kang Roy ini nyuhun gede punten tina sadaya. Kalapatan sok atuh bagikeun heula sarta ngadoa. Nah, supados ieu urang ngadoanya Bu ngaregepkeun, urang aminkeun. Ya Kang Ustadz Ray baris ini mimpin doa. Mangga ngobrol wae. Alhamdulillah bating ngomong kita tadi. Sebelum doa mungkin banyak kata-kata yang kita mungkin yang salah dari kebodohan saya sendiri yang benarnya haknya Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa yakinkan bahwa doa ini akan dikabul. Innallaha yuqbalu doa min qalbi gofilin. Allah sudah menerima doa kita dengan hati yang gofil, yang bukan main-main atau yang lalai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah dan kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangi kami waktu kecil. Walilhuma jannataka birahmatika ya arhamar rahimin. Masukkanlah kedua orang tua kami ke dalam surgamu ya Allah. Wahai yang maha pengasih di antara para pengasih. Allahumma tawil umurana ya Allah, panjangkanlah usia kami ya Allah. Wasuhi al-salana, sehatkanlah jasad kami. Wa wasi arsakona, luaskanlah rezeki kami ya Allah. Wa ahsin akhlaqana ya Allah, baguskanlah akhlak kami ya Allah. Fi ta'atillahi wa rasuli birahmatika ya arhamar rahimin. Dalam taat kepadamu dan kepada utusanmu ya Allah. Allahumma yassir lana rizqan halalan ya Allah. Mudahkanlah rezeki yang halal bagi kami ya Allah. Wa ajilana biha ya ni'mal mujib.
Percepatlah rezeki itu datang kepada kami ya Allah, wahai yang maha terbaik menjabah ya Allah. Allahumma atina bifadlika ya Allah, kayakanlah kami dengan anugerahmu ya Allah. Allahumma la ta'dalana fi maqamina hadza danban illa ghafartah. Ya Allah, jangan biarkanlah kami keluar dari tempat ini sebelum Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Wala maridonillah sapaitaha ya Allah, penyakit-penyakit kami sehingga Engkau sembuhkan ya Allah. Wala aiban illa satartaha ya Allah, aib-aib kami ya Allah sehingga Engkau tutupi ya Allah. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ahina bil Islam ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan taat dan tunduk patuh kepadamu ya Allah. Allahumma aminna bil iman ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan iman, saya bisa mengucapkan kalimat yang indah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ijabah bi barakatil Qur'an al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita tutup dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ibadah luas, insyaallah orang biasa silaturahim denya itu Bapak. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu